Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada channel Saluran 24. Saluran yang masih baru tetapi narasumbernya berbobot-bobot. Hari ini kita akan interview bersama seorang tokoh besar perempuan Indonesia yang sangat dikenal di negeri ini, bahkan di luar negeri, lama di Australia kalau tidak salah ya. Ibu Kusnul Mar'iah, dosen Visipol UI, dulu pernah kita ingat menjadi anggota KPU, tahun berapa saya lupa ya, saya masih kecil itu. Dan dikenal beliau sebagai pakar pemilu, saya kira tidak salah kalau saya mengatakan begitu. Selain aktif mengajar di Visipol UI, Mbak Kusnul juga aktif di LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah, semoga ini mewarnai Muhammadiyah. Dan kita sudah hafal, nggak perlu saya perkenalkan lagi. Beliau memang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Mbak Kusnul, pada akhir Desember tahun lalu, Pak Hashim Asyari itu sempat melontarkan ya. Sebenarnya saya nggak tahu itu sengaja atau tidak, saya nggak tahu ya. Tapi lontaran itu kemudian memicu polemik di mana-mana sampai Komisi 2 segala di DPR RI. Beliau mengatakan bahwa tolong caleg-caleg jangan terburu-buru ya untuk sosialisasi kampanye pakai atribut bendera segala karena ada kemungkinan pemilu nanti mungkin sistem proporsional tertutup ya. Padahal itu omongan seorang tokoh tentu menjadi tolok ukur bagi media massa maupun tokoh-tokoh yang terkait dengan pemilu. Sebenarnya ini apakah isu lama atau isu baru ya? Kemarin kan sempat ada isu 3 periode dan seterusnya. Apakah ini kemudian bagian dari kepanjangan dari isu tersebut atau ini sebenarnya lontaran yang tidak sengaja nggak disadari oleh Pak Hashim Asyari, Mbak Kusnul? Ya, sebetulnya Bung Tafa, dulu kan kita memang sistemnya, oh, ya kan? Kalau Ya, zamannya dulu Golkar, P3 dan PDI, ya zamannya Orde Baru dulu, itu kan sistem tertutup. Nah, kemudian di 99 itu juga tertutup, ada 48 peserta partai. Jadi pesertanya ada 48 partai, sistemnya tertutup. Di 2004 saat saya menjadi anggota KPU, undang-undang baru waktu itu ada keinginan dari banyak pihak, baik civil society maupun partai-partai baru untuk membuat sistem terbuka. Bahkan tidak hanya sistem proporsional representatif yang terbuka, tapi juga distrik. Ya, waktu itu juga kuat sekali, atau first past the post istilah. Sistem itu ada dua di dalam konteks yang besar ya, payung yang besarnya, sistem proportional representatif ataukah sistem uh, single member atau major, yaitu sistem distrik yang kita kenal dengan sistem distrik. Nah, karena konstruksi negara kita itu adalah plural, ya, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, pengelompokan yang begitu banyak, maka dari Indonesia tahun 55 kita sudah menggunakan sistem proporsional. Dalam konteks itu Belanda juga menggunakan proporsional, mungkin karena kita jajahan Belanda gitu ya, bukan, kalau Inggris kan distrik kayak gitu, distrik dan proporsional di dalam kelembagaan kepartaiannya. Nah, jadi sebenarnya sudah ada dari dulu. Di 2004 itu ada tuntutan ya masyarakat secara luas. Kebetulan 4 dari 9 anggota KPU saya, Prof. Nazar, Prof. Rusadi, dan Prof. Ramlan. Jadi pada persiapan pemilu 2004 sebelum saya menjadi anggota KPU, yang sebetulnya ada 4 anggota KPU, yang kemudian 4 diantaranya menjadi anggota KPU di tahun 2001 ya. 2001 kita mempersiapkan, saya, Pak Nazar, Pak Rusadi, dan Pak Ramlan menjadi timnya pemerintah di dalam membuat undang-undang partai politik pemilu susduk. Makanya KPU 2004 paling tidak kami udah hafal pasal-pasalnya karena kita terlibat di dalam merumuskan itu walaupun dengan proses. Nah, waktu itu tuntutannya adalah yang tadi, apakah hanya penguatan partai saja ataukah juga ada penguatan wakilnya, jadi rakyatnya, pemilihnya. Maka dibuat sistem terbuka. Ya, jadi sistemnya terbuka waktu itu. Jadi kalau si siapa namanya
Ketua KPU mengatakan sistem terbuka itu baru 2009. Enggak lah, 2004 sudah memilih tanda gambar saja atau dengan nama caleg, sistem terbuka terbatas dengan BBB 100%. Ya, dan waktu itu pertama kali juga pemilihan presiden secara langsung dan DPD dan pemilihan DPD. Jadi sudah ada 4 terbuka terbatas. Terbatasnya apa? Anda boleh langsung mendapatkan kursi kalau Anda dapat BBB 100%. Harga kursi. Jadi misalnya di Jawa Barat, harga kursinya waktu itu 230.000. Jadi kalau dapat 230.000 walaupun nomor 6, nomor 7 Anda bisa dimenangkan di dalam konteks itu. Tapi kalau BBB tidak mendapatkan, maka nomor urut partai nomor 1, 2, 3. Ternyata dari hasil studi saya itu menghasilkan laki-laki yang menang di DPR 85% atau 83% itu nomor 1. Perempuan yang menang 93% 1, 2. Jadi walaupun memang yang namanya terbuka ternyata pemilih itu lebih gampang milih yang nomor kecil 1, 2, 3 yang teratas ya, suara ya, teratas. Itu psikologi sebetulnya, psikologi pemilih. Kan nggak mungkin kan kecuali Anda educated voters ya, walaupun nomor 11, tapi kalau Anda apa namanya educated ya bisa memilih siapa. Tapi kalau rata-rata SMP kelas 2 semester 1 ya gimana memaksakan membaca dulu nomor 10, nomor 12 susah. Nah, itu persoalan. Nah, di 2009 itu ada perubahan menjadi terbuka, jadi representatif, proporsional representatif, tapi sederhana. Jadi siapapun yang terbanyak nomor 1. Hasilnya tetap sama, yang terbanyak tetap nomor 1. Ya 1, 2, 3. Dalam sebentar, perubahan itu penyebabnya apa? Apa ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau apa? Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi, oke. Jadi gara-garanya gini, saya waktu itu sebetulnya nggak terlalu setuju lah dengan apa namanya PR sederhana. Kenapa PR sederhana? Kenapa? Karena rata-rata suara itu suara partai, memang suara partai. Rata itu kan sebetulnya suaranya partai. Contoh waktu itu PDIP ya, kita sebut nama nggak apa-apa lah. Istrinya kan dia anggota DPR waktu itu, istrinya Ikang Fauzi, siapa itu? Marisa. Sana Haq apa namanya itu? Marisa Haq itu dia nomor 2, nomor 1-nya Taufik Kimas. Ya, kursi partai 400 sekian ribu, maka PDIP dapat 2, nomor 1, nomor 2. Tapi suaranya Marisa Haq kalau nggak salah 62 atau seingat saya 5.000 ya, tapi mungkin salah, tapi bisa dicek lagi. Bawah 100.000 lah, 65.000. Jadi kalau dikatakan waktu itu di TVRI mengatakan bahwa dia adalah vote getter, saya bilang ntar dulu, partaimu itu sebetulnya 400.000 lebih. Saya mendapatkan 2 kursi, nomor 1 Taufik Kimas, nomor 2 Marisa Haq. Jadi nomor 1 dan nomor 2. Jadi sebetulnya suaramu saja itu kurang kalau menggunakan kursinya 230.000. Jadi kamu masih hutang kepada partai dalam konteks itu. Nah, jadi detail bagaimana si suara menjadi kursi itu menjadi persoalan. Sampaikan oleh Hasim sebetulnya bukan KPU ya yang kalau ngomong gitu. Anda ini gimana sebagai Anda kan cuma penyelenggara. Kalau zaman saya dulu itu masih ada misalnya dapil. Pertama ada dapil itu kan KPU 2000. Keputusan dapil ini akan diputuskan melalui SK KPU. Data ini akan kita dulu punya kewenangan yang luar biasa. Ya.
dalam konteks itu karena kita yang bikin kan waktu itu. Jadi membangun KPU yang independen, KPU yang tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik baik eksekutif maupun Cuman ini legislatif. ngomong-ngomong ya, ini kan yang menggugat sistem pemilu ini kan sipil ya. Saya lihat tidak ada orang partai, bahkan partai itu hampir semuanya menolak kecuali PDIP. Kira-kira Ya ini artinya dia kepentingannya apa ini itu? bagian dari ya itu politiknya di belakang layar ya dalam konteks itu. Untuk apa? Yang berikutnya lagi adalah timing. Timing Bagi ya. saya, Anda sebagai penyelenggara pemilu mengubah sistem, emang tidak akan merepotkan KPU di dalam sosialisasi. Karena jadwal udah berjalan kan? Ya kan tahapan sudah berjalan kayak gitu ya, partai sudah berjalan. Bisa saja argumennya, oh iya memudahkan, gitu ya, memudahkan pemilih, iya memudahkan pemilih. Tapi kalau mengubah begitu saja, membingungkan pemilih ya dalam konteks ini. Jadi kalau mau diubah, ubah. Nah, nanti pemilu setelah 2024, jangan minggu depan kita sudah pemilu ya, tinggal setahun, tahun 14 Februari 2024 kan cuma setahun. Anda akan ubah sistemnya. Itu juga bijaksana kalau menurut saya. Dan yang kedua lagi, untuk apa punya yang bicara? Kepentingannya apa dalam konteks itu? Apa kecuali Anda adalah bicara demokrasi, bicara ini, KPU adalah penyelenggara. Pada saat kami sudah duduk menjadi anggota KPU, yang kita lakukan adalah mengimplementasikan amanah konstitusi dan amanah undang-undang. Sampai hari ini undang-undang pemilu nggak diubah. Ya, ya, ya. Jadi nggak usah mengikuti diskursus, mengikuti diskurs, ikut di dalam perdebatan, nggak perlu. Ya kenapa? Urusin itu loh yang namanya Anda ternyata juga partai umat ternyata benar kok setelah diverifikasi 2 kali. Urusin yang yo bahasanya apa namanya portofolio gitu kan. Portofolio Anda adalah mengimplementasikan undang-undang pemilu ya yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda diubah. Untuk apa? Mesti membuat kehebohan tentang perubahan itu. Gitu loh maksudnya. Ya, sisi lain ternyata saya kira kok tidak fokus ya Ketua KPU kemarin-kemarin karena di saat yang sama saat ini juga itu kan koalisi pemilu bersih sedang menghadap DPR ya. Jadi mereka sementara Pak Hasyim Asyari berkelahi dengan isu-isu yang dia tidak paham menurut saya ya. Kemudian di sisi lainnya KPU sedang digugat oleh koalisi pemilu bersih Pak Gumai Hadar itu seperti itu. Hadar Iya, Gumai. itu kan jadi amanahnya itu yang mana? Ya, tugas konstitusinya itu yang mana? Fokus ke situ kalau memang ingin menyelenggarakan pemilu yang jujur, free and fair election. Karena kalau penyelenggaranya dan adil, jujur dan adil, penyelenggaranya tidak adil, penyelenggaranya tidak jujur, maka legitimasi hasil pemilu itu terus-menerus berdampak kepada rakyat. Apa dampaknya? Enggak baru. Tapi dalam Dan era akan keterbukaan terus-menerus. seperti sekarang ya, di era keterbukaan seperti apa peluang-peluang itu masih ada KPU misalkan bisa bermain di ranah itu apa masih bisa? Ini keterbuka ya. Enggak, maksudnya kok KPU yang bermain gitu loh. Itu pertanyaan saya tadi. Gitu loh. Itu adalah ranah partai politik di dalam konteks itu atau akademisi. Karena Anda sekarang adalah between quote tukang. Ya, tukang untuk penyelenggaraan pemilu yang adil. Ya, kayak gitu Menjalankan kan. perintah saja dia karena dia penyelenggara kan. Nah, Bukan penyelenggara. DPO. Jadi penyelenggara jangan ini kecuali ada perintah di dalam konstitusi ataupun undang-undang yang mengatakan bahwa keputusan sistem pemilu ini diputuskan oleh KPU, oleh SK KPU. Boleh. Nggak ada itu apa namanya kewenangan kekuasaan untuk itu. Nah, ini ada Boleh. ada dua hal. Yang pertama saya dengar dari Sekjen Partai Pemenang Pemilu yang kemarin itu mengatakan bahwa
karena kan PDIP mendukung sistem tertutup ya. Dia mengatakan bahwa ini lebih efektif dan mengurangi cost dan kemudian mengurangi kejahatan-kejahatan pemilu ya, karena nggak mungkin korupsinya jadi kecil, kemudian para mafia menjadi berkurang. Nah, sebenarnya yang pertama. Yang kedua kemudian ada yang menuduh. Ya, ini kalau sistem tertutup itu kan kembali ke konon ya, apa betul apa tidak nanti mohon penjelasan ya. Kembali ke ini sebenarnya memenuhi tuntutan beberapa pihak bahwa ini kembali ke UUD 1945. Tetapi sekarang yang berteriak-teriak itu nggak muncul ketika ini kemudian dimunculkan ke publik isu tertutup ini. Memang di Undang-Undang Dasar 45 ada pasal yang pemilu dilaksanakan tertutup. Nah, Enggak. persepsi masyarakat itu ngiranya ya, saya kira itu memang persepsi masyarakat ya. Nah, Mereka dibaca mengira lagi perubahan aja undang-undang itu, konstitusinya. Kan dari dulu kan proporsional terbuka. Memang zamannya Orde Baru tertutup memilih partai. Selama ini kan memilih, itu kan implementasi, tafsir. Tafsir kan terbuka. Kita bisa bikin proporsional dalam undang-undang, kita bisa bikin distrik. Tapi kalau distrik saya nggak terlalu setuju. Kenapa? Karena distrik itu hanya menguntungkan partai besar. Ya, partai besar pasti senang dengan sistem distrik. Yang kedua lagi menjadi tidak adil, tidak proporsional. Ya, kelemahan dari sistem distrik itu the winner takes all. Jadi bisa saja suaranya 50% tapi kursinya bisa 75%. Tapi sistem proporsional itu lebih menjadi apa kayak penjelmaan perwujudan secara proporsional keterwakilan masyarakat. Itu dari sistemnya, teorinya. Nah, bagi perempuan itu lebih gampang lagi sistem proporsional, ya dimanapun. Kalau yang model bukan dimanapun, model-model yang itu lebih friendly kepada perempuan itu sistem proporsional dibandingkan sistem distrik. Distrik itu kan lebih head to head, ya. Jadi bisa fightingnya ya itu lebih terkait dengan keras. gender itu. Kok bisa nyambung ke gender? Logikanya gimana itu? Ya di negara kan proporsional. Jadi fightingnya di dalam konteks gini. Kalau distrik itu kan satu dapil misalnya satu kursi, maka perempuan dia harus berantem dengan berapa sekarang? 15 partai, 14 atau 15 partai? 15. Anda nomor berapa? 15 ya? 15 15. partai. Jadi dia satu ngelawan 14 orang. Kalau proporsional itu lebih dapilnya kan bisa 10 kayak gitu kan. Dia bisa bersama-sama dengan temannya, lebih gender friendly di dalam konteks fighting. Ini kan kita win and lose dalam konteks ini. Kan kalau pemilu itu win and lose, zero sum game, nggak ada yang namanya win-win solution, kan nggak ada. Dulu KPU 99 minta win-win solution. Anda tahu nggak? Ini disampaikan juga ini. Ada yang nggak tahu. Ya. Pemilu 99 itu KPU-nya tidak menandatangani hasil pemilu. Jadi yang tanda tangan siapa? Habibie presiden. Kenapa? Karena even ketua KPU-nya partainya nggak dapat kursi. Jotos-jotosan kan dulu anggota KPU antara KPU wakil partai dengan KPU wakil pemerintah. Ya. Malarangeng dulu, Andi Malarangeng ya, yang jotos-jotos nggak tahu jijotos, nggak tahu jotos-jotosan, nggak tahu ya. Buka lagi aja filenya dalam konteks itu, karena dulu ada 5 wakil pemerintah, sisanya 48 wakil dari peserta pemilu. Jadi peserta pemilu juga menjadi penyelenggara. Baru kemudian perubahan konstitusi yang kemudian menyebutkan pasal 20E ya, ayat 5. Ya, jadi mengatakan bahwa penyelenggara pemilu 22 atau 20 kok jadi aku lupa. Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Baru kemudian itu saya KPU 2004, KPU pertama kali yang dia terpisah dari pemerintah. Ya, jadi rezim government of the day. Kembali ke rel ya, ke tema kita. Soal terbuka tertutup. Ada yang bilang bahwa tertutup itu bisa mengurangi cost, bisa mengurangi korupsi, Ya itu mafia tadi bisa. ya, itu kan Apa memang betul itu logika ini? enggak. Gimana caranya? Bandar ya bandar aja. Ya, jadi gini, urusan kos apa? Kos penyelenggaraan. Ini yang selalu saya. Kenapa sih nggak mau belajar pemilu 2004?
2004 itu 3 kali pemilu. Anggaran KPU-nya 7,2 triliun. Kita punya IT sampai tingkat kecamatan. Sekarang nggak ada IT-nya tingkat kecamatan. Kita pertama kali bikin database penduduk dan pemilih berkelanjutan. Itu KPU loh yang bikin dulu. Harganya cuma 427 miliar. Tanggal 8 Desember 2004 kita serahkan ke Mendagri, yang kemudian di pemilu-pemilu berikutnya menjadi harga yang 3,8 triliun, IKTP 5,8 triliun, dan seterusnya. Kita punya kotak suara, bilik suara aluminium. Sampai 13 kali, 15 kali dipergunakan di dalam pemilu. Pemilu berikutnya cuma 2 kali pemilu, kita 3 kali. Jadi pilpresnya sampai 2 putaran karena ada 5 pasang. Ini saya baca di Kompas Kumparan aja cuma ditulis 2004 2 pasang. Padahal itu 2 pasang itu putaran kedua. Ada putaran pertama 5 pasang calon. Ya, nah ini juga penting gitu di pilpres karena kalau enggak kan dipaksa juga. Jadi bandar, bahasa saya kan selalu gini, bandar itu kalau sistemnya kayak gitu, bandar cuma beli ini, beli borongan. Tapi kalau susah, kalau yang rakyat ini dia beli retail kayak gitu bahasa saya ini. Jadi kalau namanya mau melakukan manipulasi, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat, mereka melakukan money politics, itu bisa dengan cara apapun. Itu urusan akhlak kok, urusan integritas. Makanya ada kan why election integrity matters. Makanya kenapa yang namanya kualitas pemilu dan sebagainya itu adalah integritas. Baik oleh penyelenggaranya, ya, sampai tingkat KPPS, maupun oleh pesertanya, maupun oleh rezim yang berkuasa. Kenapa? Waktu itu saya sampaikan, pada saat KPU mengadakan MOU dengan polisi, polisi maunya minta duit via KPU. Saya waktu itu termasuk yang nolak. Oh nggak bisa. Karena dana polisi itu 1,7 triliun. Sementara dana KPU cuma 7,2 triliun. Jadi kalau 1,2 triliunnya diberikan kepada polisi, pusing dong kita. Ya kan? Jadi akhirnya kita sampaikan kepada Presiden. Oh enggak, silahkan Anda minta sendiri. Karena keamanan penyelenggaraan pemilu. Jadi keamanan masyarakat, keamanan negara, itu tugasnya pemerintah yang sedang berkuasa. Bukan KPU. KPU adalah penyelenggaraannya, keamanannya sebetulnya keamanan polisi dan sebagainya. Tapi persoalannya sekarang siapa yang percaya dengan polisi dalam konteks itu? Ya, jadi kalau dari segi anggaran, apakah oh iya ini akan mengurangi korupsi? Tinggal dicek aja. Sekarang mau berapa anggaran pemilu? Pemilu berikutnya 21 triliun, pemilu berikutnya 25 triliun, pemilu berikutnya 25 triliun. Kemarin katanya minta berapa? 86 triliun untuk 3 kali pemilu. Kita dulu 3 kali pemilu cuma 7,2 triliun, tapi kita punya warisan-warisan yang banyak. Karena ini persoalannya dengan bangsa kita. Nggak mau belajar dari bangsanya sendiri. Belajarlah dari 2004. Kenapa nggak mau kayak gitu kan? Dana kita bisa efisien, kotak suara, bilik suara aluminium diganti kotak kardus dan digembok, cuma sekali dipakai, dibuang kayak gitu kan. Nah, kita dulu sampai 13 kali, itu belum pilkades yang pakai, belum mahasiswa yang pinjam dan sebagainya ya, BEM-BEM pada pinjam untuk pemilu-pemilu di kampus. Nah, jadinya Kotanya kalau kardus tapi gemboknya besi. nah, udah kayak gitu, kalau kemudian nggak ada kuncinya, kemudian digergaji, padahal tinggal Digergaji. digunting aja ini. Ya, that's merusak apa ya? Kayak kita itu nggak punya akal kayak gitu loh di dalam konteks itu. Jadi kalau alasannya bagi penyelenggara lebih murah, menurut saya, kenapa di yang paling pertama kali sampai 2 kali putaran pilpresnya, 3 kali pemilu kan 2004. Kenapa nggak belajar? 7,2 triliun. Ini kan persoalan kita ini bagaimana caranya membagi. Tapi kalau Anda tanya pada penyelenggara, katanya walaupun duitnya sedikit, tapi 2004 itu barokahnya banyak. Jadi KPU itu tidak seperti yang sekarang kayak gitu ya. Persoalannya Anda rekrutmen aja gimana, bayar nggak kayak gitu. Kalau bayar kan harus membalikan dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi balik lagi kalau alasannya cost, jadi cost bagi penyelenggara nggak ada.
pelajari itu 2004. Tapi soal kecurangan, Mbak, kecurangan bagaimana? Apakah mungkin nggak bahwa sistem tertutup konon ya bahwa Ya lebih kecurangan gampang bisa kan diminimalisir? mencuranginya? Gimana? Bukannya lebih gampang mencuranginya karena sederhana? Sederhana ya, karena lebih sedikit yang terlibat kan? Ya kan kalau 15 partai kan artinya Anda tinggal berkong kali kong dengan 15 partai kayak gitu kan. Jadi lebih lebih mudah ngordinirnya ya. Nah, kalau kalau menggunakan yang namanya apa gitu, otak kriminal kayak gitu kan. Makanya bukan alasannya bukan itu. Yang namanya apa namanya otak kriminal itu bisa macam-macam. Sebetulnya di model sistem yang sekarang ataupun kalau saya kan dulu di 2004 itu lebih sebetulnya di tengah kayak gitu kan. Jadi kalau Anda nggak dapat BBP maka urutan partai. Ya sama kan dengan yang tertutup. Tapi Anda bisa dapat BBP. Ada nggak yang dapat BBP? Ada. Sama PKS yang dari PKS yang sempat jadi sekarang wakil ketua MPR. Siapa namanya? Dia dapat BBP itu. Suaranya full. Kemudian Golkar dari Riau juga dapat BBP kayak gitu. Dalam konteks itulah. Kan bisa Sekarang datanya dibaca. sekarang di luar itu ya, kalau kemudian persoalan di moral ya, bukankah para komisioner KPU ini saya lihat deh, sebagian besar dari ormas Islam itu, apa kurang pendidikan moralnya bagi mereka itu? Setan di mana posisinya? Gimana? Kalau setan di mana posisinya? Di mana aja lah. Emang kalau Anda sudah Muslim nggak ada setan yang ganggu. Sholat ya apa setannya juga lebih alim, setannya lebih tahfiz Quran dibandingkan kita. Kayak gitu ya. Jadi makanya tulisan Pipa Norris ya tentang why election integrity matters itu salah satunya adalah penyelenggaranya bisa adil nggak, penyelenggaranya bisa jujur nggak. Makanya dulu kredonya KPU 2004 kan melayani suara rakyat aman sampai di Jakarta. Itu kan dulu kredo kita yang bikin ya di 2004. Ya, melayani suara rakyat. Dan setiap kali rakor nasional saya selalu katakan, hati-hati jangan sampai satu suara saja kau pindahkan itu. Ini Karena kan nanti susahnya. Saya selalu dulu, makanya gerakan dulu Mas Mukti, Sekum Profesor Mukti dari Muhammadiyah itu bilang gerakannya Mbak Kusno dulu waktu di KPU kan gerakan baca Al-Fatihah dan suka dibilang kan Muhammadiyah kok baca gerakan baca Al-Fatihah. Emang dia NU saja yang baca Fatihah kayak gitu. Saya dulu sampai kayak gitu, hati-hati. Jangan sampai ada yang memindah-mindahkan suara. Itu yang paling berat. jadi kalau saya lihat ya, ini kan KPU bisa berubah pimpinannya, komisionernya bisa berubah, kekuasaan di Jakarta di sana bisa berubah setiap 5 tahun. Tapi kan bohirnya para mafia-mafia ini kan tetap sama orang, mereka nggak pernah berubah gitu. Apakah ini nggak pernah dipikirkan oleh siapa ya? Saya nggak tahu nih tugasnya siapa ini. Para bohir-bohir politik ini kan yang nggak pernah berubah orang itu aja menurut saya ya. Jadi mereka lebih pintar dari orang-orang KPU menurut saya, lebih pintar daripada partai-partai politik yang ada. Iya. Nah, ya itulah konsekuensi dari yang disebut demokrasi liberal. Kan? Jadi korporasi-korporasi yang supporting kekuasaan, bahkan di dalam konteks teori neoliberalisme, hegemoni global itu menempatkan yang namanya penguasa boneka atau merebut kekuasaan untuk kepentingan mereka. Nah, sebetulnya kan di situ ini urusannya di dalam konteks ini. Makanya kenapa kalau menurut saya itu yang harus dilawan. Anda nggak usah ini, yang penting ikhtiar. Ikhtiar. Saya dulu selalu ngomong ikhtiar. Tapi kan kita percaya. Dulu zamannya saya sampai bahasaku gini, ya Allah, dan itu dipercaya, ya Allah, kirimkanlah malaikat-malaikat kecilmu untuk membantu. Dulu zamannya kita, KPU, itu kan berat dulu. Pertama kali Pilpres, pertama kali DPD, pertama kali model sistem terbuka, terbatas dengan BBP, ya ada dapil, pertama kali kita punya sampai tingkat kecamatan. Tapi waktu itu gimana caranya supaya menjaga suara itu aman?
kita kirim mahasiswa ke kecamatan. Kecamatan ya. Karena kecamatan kan, kita dulu kan IT-nya sampai kecamatan. 54.900-an aktivis mahasiswa, aktivis lagi gitu ya. Jadi dia menjadi tangan-tangan kecil yang itu kita kirim di 4.267 kecamatan dari 5.115 kecamatan waktu itu di 440 kabupaten kota. Waktu itu ada 440 kabupaten kota dan 32 provinsi, ada data center, disaster recovery center. Aktivisnya semua itu sampai di tingkat kecamatan. Kenapa? Karena kalau mahasiswa itu kan bahasa saya dulu, mahasiswa itu ininya apa, DPR kan, jadi ya gelis kerap grup bahasa saya, kelompok yang paling sedikit korupsinya. Ya kan? Ada yang ngomong, kok kita masih dibilang sedikit korupsinya. Lah kamu kalau dikasih tugas makalah kelompok aja kan ada yang ngerjain, ada yang bawa goreng-gorengan, ada yang tidur-tiduran, ada yang enduring time datang, nama gue dong dimasukkan. Nah, makanya the list kerap grup. Dapat nggak duit tantang dapat, sampai gue dilaporkan ke polisi, sampai urusan pengadilan sampai 3 tahun sampai dan sebagainya. Itu kan urusan karena saya menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta dalam konteks itu. Karena itu yang saya takutkan, daripada nanti dihisap di Yaumil Hisab kan susah. Dulu ada 155 jutaan pemilih gitu ya. Gimana caranya saya kalau sampai kita salah? Nah, dalam konteks itu, makanya di Mahkamah Konstitusi pun kalau saya tahu bahwa terjadi kesalahan dan itu dilakukan oleh KPU, waktu di pleno KPU saya katakan untuk dapil ini KPU di MK nggak perlu menang. Bingung itu. Saya punya datanya ini. Jadi KPU nggak usah menang. Karena di MK itu adalah tempat terakhir bagi KPU untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan diperbaiki adalah mulia juga. Nah, persoalannya di situ. Jadi gimana kita? Tapi karena waktu itu kita banyak yang dokter ilmu politik gitu kan. Kita paham dengan how the system work. Tidak cuma sekedar apa yang ada di permukaan, tapi di balik itu ada, kita nangkep misalnya ada polisi menyebarkan video-video dengan uang 100.000. Akhirnya kita bilang ke presiden, apakah ini perintah presiden? Enggak, tapi kayak gini-gini. Kita bilang ke pimpinan DPR, ada kayak gini. Kita bilang ke media, enggak. Selama kita bisa melakukan itu sendiri, kita enggak. Waktu itu jenderal siapa itu yang Panglima TNI mengatakan, pemilu akan berdarah-darah, pemilu akan, itu setiap hari diumumkan di media. Bayangkan itu halaman pertama Kompas juga begitu nulisnya, wah pemilu akan, semua media. Nggak ada yang belain kita. Tapi kita mintanya kemana? Ya ke Tuhan lah. Memang mereka yang menentukan pemilu ini. Even Presiden Uni Eropa waktu datang ke Pak Nasir juga mengatakan, kalau Anda nggak mengikuti kayak gini, maka kita akan bilang ke seluruh dunia bahwa pemilu Indonesia tidak demokratis. Ya, gue dulu ya masih ininya sumbu pendek kan. Excuse me, do you know my chairperson? He is professor PhD in political science. I have also PhD in political science. We know very well what democracy is about. Bukan Anda yang menentukan. This is sovereign country. Kita lakukan kayak gitu. Cuma kan persoalannya kita yakin betul kita punya ilmu, ya, kita tidak punya interest yang di dalam konteks itu, walaupun kita punya konsekuensi yang lain, tapi itu urusan lain lah. Kalau nggak Jadi salah kalau tadi isu korupsi nggak ada urusannya dengan sistem. Mau sistem apa aja korup, apalagi kalau sistem liberal. Lihat aja di Amerika. Ini kan market center paradigm gitu ya, paradigma pasar kayak gitu. Anda sudah disandra oleh mereka untuk siapa yang menang dan sebagainya di dalam konteks. saya terus terang nggak ngikutin apa ya dinamika KPU ya sejak Mbak Jusnul tahun 2004 sampai sekarang itu. Kira kalau meskipun nggak boleh membanding-banding, ojo dibanding-banding itu, tapi menurut logika Mbak Jusnul, apakah perjalanan KPU dari dulu sampai sekarang, setidaknya dari Mbak Jusnul sampai sekarang, itu berjalan mundur atau lebih maju? Karena begini, isu-isu miring itu selalu menggelayuti KPU ya sejak ada, misalkan ya, selain soal kecurangan juga soal kematian PPS yang waktu sampai berapa itu jumlahnya itu.
Kemudian soal kecurangan juga tahun 154. 2019 itu hampir 73.000 dilaporkan ke Bawaslu, tapi kan nggak bisa dibuktikan secara apa ya, secara penyidikan nggak bisa karena para pelapor kecurangan itu bukan penyidik, jadi nggak bisa membuktikan seperti polisi seperti itu. Kira-kira ini berjalan maju apa lebih mundur malam menurut Pak Kusnul? Jadi gini, sebetulnya di 2004 itu bahasa dalam ilmu politiknya meletakkan fondasi dari politik administrasi penyelenggaraan pemilu. Ya, kita punya data sampai TPS, database penduduk pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia. Itu KPU yang bikin 2003. BPS yang mengerjakan, bukan Depdagri, karena yang paham tentang bagaimana statistik kependudukan dan sebagainya itu undang-undangnya BPS. Tapi BPS tidak bisa mengupload nama, alamat dan sebagainya, itu nggak boleh. BPS hanya angka, statistik. Depdagri punya KTP. Dulu yang punya KTP itu selalu urusannya ada orang punya 2 KTP, 3 KTP, beli tanah di kelurahan lain, di provinsi lain, Anda harus punya KTP di situ. Akhirnya banyak orang yang punya double, triple KTP. Nggak bisa dipercaya. Akhirnya kita bikin, Depdagri ikut nggak? Ikut. Tapi kewenangan menurut undang-undang ada di KPU. Itu kita dulu contek dari KPU Australia kayak gitu ya, pendataan data pemilih itu pekerjaan KPU, bukan pekerjaan lain kayak gitu. Tapi kita serahkan, tapi kemudian undang-undangnya diberikan kepada yang lain. Jadi fondasi itu pertama kali kita punya KPU tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi, itu KPU 2004 yang bikin. Ya. Jadi semua diletakkan fondasi itu. Bagaimana cara penghitungan, bagaimana IT KPU, bagaimana, tapi nggak dipakai. Ini persoalannya. Kemudian kita di 2004 itu nggak ada yang namanya rekrutmen KPU seperti mencari pekerjaan. Yeah. Saya dulu nggak daftar, enggak. Kita dulu ya orang-orang yang ahli di bidang politik dari 9 itu 6 political scientist, 2 hukum, kriminal dan hukum, atau 3 ya. Satunya politik dan hukum, ada hukum, pure hukum, adalah kriminologi dan hukum, ada 1 administrasi. Jadi 9 anggota KPU itu mostly adalah political science. Jadi we know very well kayak gitu gimana. Makanya tidak boleh ada misalnya kayak di pemilu berapa itu, ada 2 kecamatan tidak diselenggarakan pemilu. Anda tahu? Itu di MK. MK cuma jawabnya karena mahkamah kalkulator, oh tidak akan mengubah. Bagi political scientist, urusannya bukan mengubah suara. Tapi hak rakyat konstitusional tidak dilayani untuk memilih pemimpinnya. Itu inkonstitusional. Jadi kita dulu selalu bacanya konstitusi gimana? Konstitusi misalnya, kita menghitung jadwal. Itu kita konstitusi. Konstitusinya apa? Pilpres itu setiap 5 tahun. Pelantikan presiden 20 Oktober. Jadi kita tuh mundur. Kita butuh waktu berapa lama kalau itu putaran kedua yang cuma 2 ini. Baru kita mundur Pilpres pertama. Baru kita mundur yang namanya legislatif. Itu kita hitung sampai segitunya. Di dalam. Dan itu sudah ada kan sebetulnya contoh gitu ya di dalam penyelenggaraan. Saya nggak mau ngomong ini karena nanti saya bilang ya tentu saja 2004 dianggap ini. Tapi yang saya bilang kalau mau belajar itu semua arsip-arsip itu kami serahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi kita taruh semua itu. Jadi bagi yang ingin pelajari sampai data-data kecil itu kita taruh di lembaga negara namanya Arsip Nasional Republik. Nah, tapi kalau motifnya cari kerjaan untuk apa mereka malas-malas mau mempelajari masa lalu? Kalau tadi sinyalemen mencari kerja tadi loh. Iya, satu. Akan mau capek-capek. Dan apakah kita nggak belajar? Saya belajar dari KPU kayak tadi ya. Saya kan 7 tahun di Australia kayak gitu ya. Mengikuti. Tapi gini Mbak, kan Anda kan sangat pengalaman di bidang ini. Saya mau penasaran saja, apa di luar negeri isu semacam KPU di Indonesia juga sama isunya seperti ini? Ya tergantung kepada ininya. Kayak KPU Thailand
itu waktu election commission-nya nggak ada, jadi sekjennya yang berkuasa. Tapi dia setiap kali, ya inilah yang tadi dikatakan, setiap kali pergi kemana, misalnya ke Uni Eropa waktu itu, you have to talk to Dr. Husnul Maria, election commissioner from Indonesia. Ini ya kayak gitu kan. Terus saya belajar juga dari Afrika Selatan, election commissioner-nya ketuanya ini. Enggak, persoalannya kita selalu berpindah-pindah, berubah-ubah. Dan sebetulnya penyanderaan oligarki partai, oligarki politik kita itu luar biasa. Jadi orang berebut kekuasaannya itu bahasa pasarannya itu gila nih kayak gitu loh. Setiap kali saya memberikan fintech misalnya, saya selalu ngomong gitu. Untuk apa Pak? Mesti harus menjemput Rizky menjadi anggota DPRD dengan cara-cara money politics dan sebagainya. Kalau Anda sampai itu saya bicara tentang modal sosial, ya, modal kapital itu perlu, tapi bukan berarti dia satu-satunya, bukan keuangan yang maha kuasa, tapi ketuhanan yang maha esa. Kalau Anda percaya kepada iman, Anda punya iman, Anda percaya qadha dan qadar, Anda percaya bahwa nasib Anda sudah dicatat di atas sana 50.000 tahun sebelum bumi dan seisinya, langit dan bumi diciptakan Allah, Anda sudah ditulis, Anda menjadi nama ini, ya, Mustafa Nahra akan menjadi anggota DPR Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dapat kok. Cuma kan persoalannya kita dihadapkan dengan model materialisme, liberalisme, neoliberalisme, model kalau ojok-ojokin kalau nggak punya duit, kalau nggak apa namanya, kalau nggak bayar rakyat, money politics Anda nggak menang. Kok jadi kayak uang yang menentukan kemenangan? Kan bukan. Cuman Mungkin Anda belum faktanya juga mengerjakan begitu. dengan baik. Gitu. Faktanya juga begitu, Mbak. Faktanya ya masyarakat juga melek duit itu. Kan mereka sudah tahu nggak mau Ya karena mau Anda ajarin kan. Nah itu kemungkinan karena Kan diajari Anda oleh yang di itu. ajarin. Tapi kalau kemudian, makanya saya bilang yang harus rasional itu adalah partai politik dan caleg-calegnya. Jangan dipaksa rakyat, katanya kan voting behavior. Oh rakyat, dulu zamannya KPU juga kayak gitu kan, berdebat dengan teman saya yang komisioner juga yang bagian sosialisasi. Oh kita harus membuat rakyat memilih dengan cara rasional. Saya cuma ketawa aja. Coba jelaskan kepada saya bagaimana mengajarkan kepada 155 juta pemilih untuk berpikir rasional memilih wakilnya. Nggak ada. Di Amerika aja, di Barat yang sudah beratus tahun penyelenggaraan, voting behavior itu ada 4 model. Pertama model yang disebut psychological model, ya, Anda memilih karena ada hubungan psikologis, macam-macam lah. Tinggal pelajari psikologi itu apa saja. Ada model sosiologis, apa saja? Memilih karena gender, memilih karena etnik, memilih karena milenial, umur, age, memilih karena urban rural, kayak partai liberal di Australia, itu pendukungnya orang-orang kaya. Partai buruh pendukungnya ya Pak buruh-buruh mendukung partai buruh karena memang dibentuk oleh oleh buruh-buruh dulu kayak gitu ya. Walaupun sekarang ada akademisi masuk partai buruh dan sebagainya. Tapi core-nya itu ya kayak gitu, buruh ya jarang buruh mendukung partai liberal kayak gitu kan. Jadi tingkat sosial ekonomi juga bisa menentukan. Agama itu di model sosiologis. Di Amerika Yahudi, Kristen, apa namanya, Presbyterian itu terpecah antara Demokrat dan Republik. Republik. Gitu. Nah, terakhir baru kemudian rational choice, baru kemudian ideologis. Jadi nggak usah berpikir yang namanya, oh ya rakyat harus rasional. Yang rasional harusnya calegnya, partainya. Kira-kira kalau ada caleg memulai jalan lurus begitu, ya, nggak ada yang pede itu, percaya diri. Nah, itu artinya Anda imannya yang kibir-kibir kayak gitu kan. Kalau nasib Anda percaya dengan kobok dan kodarnya, apa yang susah? Ya tetap kos politik ada. Nggak mungkin kan kita keliling ke dapil itu kemudian jalan kaki.
Iya, iya, iya. Pasti kan naik kendaraan, beli bensin. Nggak mungkin Anda nggak bikin tim, harus bikin tim untuk sosialisasi nama Anda. Anda harus bikin yang namanya alat peraga. Bagaimana fotolah, apalah. Pasti kan ada kos politik. Beli aqua lah, kayak itu, beli air, makan siang, dan sebagainya. Pasti ada. Menjaga suara, nah ini juga nih, menjaga suara. Menurut saya, itu 100% tanggung jawab KPU. KPU, KPU dong. bukan Rakyat partai politik. membayar KPU puluhan triliun untuk menjaga suaranya. Kenapa mesti partai harus mengeluarkan uang untuk menjaga suaranya sendiri? Seperti tidak percaya pada KPU ya. Ya emang KPU-nya jangan-jangan nggak bisa dipercaya, kan persoalannya itu. Makanya kenapa dulu di 2004 kita punya sistem IT KPU. Ya enggak? Ya, Jam 1 ditutup, jam 11 yang dari Indonesia Timur data-data udah masuk, jam 12 dari Indonesia Tengah udah masuk, tapi kita nggak up. Baru di jam 1 waktu Indonesia bagian Barat udah up, baru data itu dibuka di KPU tabulasi nasional TNP kpu.go.id. Nah, jadi kita dulu itu supaya apa? Nah tadi ya, menjaga supaya para bandar itu susah masuk. Udah terbuka kok. Bandingkan dengan KPU sesudahnya, nggak ada itu. Kemarin sampai 3 minggu atau berapa minggu baru ada data KPU. Akhirnya Presiden mengatakan menang, kata lembaga survei. Lembaga survei kan bukan pekerjaan yang konstitusional, amanah konstitusi. Dalam dulu lembaga survei nggak laku karena data IT-nya KPU lebih jos kayak gitu ya. Hari pertama nih Pilpres yang tinggal 2 putaran ya. Hari pertama itu sudah 265 ribuan TPS. Hari kedua 458 ribuan TPS. Jadi hari kedua siapapun calon presiden waktu itu sudah bisa mengatakan kami menang, kata data KPU, karena udah 458 ribuan TPS dari 547 ribuan TPS. Dan itu udah nggak ada sesudahnya. Jadi kalau kita mau ngomongin yang kayak gitu, marilah kita duduk bersama. Bagaimana menyelesaikan masalah ini. Belum ngomongin data pemilih yang setiap 5 tahun. Ya, data pemilih itu sumber dari manipulasi. Sekarang IKTP yang dipakai. Zamannya saya bukan IKTP, kan dulu kita punya kartu KPU. Ya. Terus kemudian Yusuf Kala selalu mengatakan, oh iya dengan IKTP. Sekarang cek aja, TKA itu dikasih IKTP. 2019 kemarin ada tercecer puluhan IKTP. Karungan lagi waktu itu. Ya. Ini siapa? Karena yang berhak memilih adalah warga negara Republik Indonesia. Bukan orang-orang yang didatangkan terus supaya bisa ini. Nah, ada nggak di luar negeri kayak gitu? Ya ada aja. Di Malaysia dulu kan kayak gitu. Indonesia, migran Indonesia salah satunya kan untuk menyeimbangkan namanya warga negara Cina-nya yang 40%. Terakhir 40% loh Cina Malaysia itu. Saya terakhir ingin menceritakan ya satu potongan video, kalau nggak salah itu ada di Singapura atau di Malaysia, saya lupa ya, itu sebuah seminar, salah satu penceramah itu nyindir ya tentang sistem pemilu Indonesia, yang dia mengatakan kalau di Indonesia itu unik ya, sebelum pemilu aja udah diketahui hasilnya. Apakah ini apa ya, maknanya itu memang ini serius atau itu hanya guyon, atau memang itu dia menyimpulkan bahwa Indonesia itu memang parah gitu. Karena kita nggak siap aja. Jadi sebetulnya kita anti kompetisi. Anti kompetisi. Padahal demokrasi itu kan kompetisi. Excluding the use of force, tidak boleh menggunakan kekerasan. Nah, kalau itu Singapura dan orang Singapura yang ngomong, emangnya di Singapura enggak? Mereka kan ngomong, oh iya demokrasi, lebih bersih, tidak korupsi. Ya, persoalannya dia mungkin di dalam negerinya keras seperti itu. Ya, jadi ada sampai psyche. Nah, ini orang Singapura sendiri yang ngomong waktu kita bahas tentang political party finance di Oxford University, di Corpus Christi College di sana.
persoalannya mereka itu kan rezim yang ditakuti. Ya. Oh tapi sekarang Bu presidennya perempuan Islam, ya kan itu cuma untuk giliran aja. Presiden mereka kan giliran, ya bukan yang berkuasa kan perdana menteri. Cek Iya. aja perdana menterinya. Jadi sistem pemilu oposisi nggak pernah menang kok. Kita pernah bikin yang Southeast Community ya, masyarakatnya kayak gitu. Waktu itu di Batam dan di Bali. Saya itu yang bikin. Nah, itu yang partai-partai oposisi itu beraninya ngomong di luar Singapura. Ngomonglah kau di Singapura kalau berani kayak gitu. Kan ini persoalan juga, otoritarian juga di dalam konteks itu. Jadi sama kayak gitu. Jepang gimana? Jepang itu menarik karena ELP ya, Liberal Party-nya Jepang, kok ELP? LB, Liberal Democratic, LDP, Liberal Democratic Party-nya Jepang sejak 53. Dia itu menang terus. Baru kalah di 93 tapi sedikit sebentar. Habis itu menang lagi sampai hari ini LDP. Nah, sistemnya beda. Dia di dalam partai itu faksinya banyak. Jadi sebetulnya kalau di dalam konteks itu masing-masing negara punya model-model yang masing-masing. Cuma kan persoalannya cuma satu. Ini kita ini isu jujur itu gimana? Jujur. Ya di Amerika apa di ini ya tetap aja. Menurut saya itu isu manusia dimanapun ada. Cuma mereka misalnya fair kayak gitu kan. Kalau misalnya kalah, kemudian ada transparansi, ada yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin sudah biasa menang kalah, menang kalah, menang kalah. Kalau kita kan kalau maunya kan menang terus. Yang Iya. kalah nggak boleh menang, yang kayak gitu ya. Iri dengki hasadnya ini loh. Nggak hilang-hilang itu dari tahun ke Nggak tahun, hilang-hilang. Jadi ini dari pemilu ke urusan pemilu. education, urusan political integrity, urusan internal partai, misalnya faksi misalnya. Kita kan sepertinya nggak boleh kalau ada faksi kan dibunuh. Iya, iya. Padahal faksi itu biasa saja dalam partai. Ya. Pengelompokan di dalam partai. Ada yang ideologis, ada yang tokoh policy gitu. Kalau di Jepang itu tokoh, makanya disebut Japan Incorporation. Kalau di Australia ideologi kiri kanan straight kayak gitu ya. Labor kiri kanan straight yang kayak gitu. Kalau kemudian kelompok kanannya itu menang menjadi perdana menteri, wakil perdana menteri langsung dari faksi kirinya. Jadi udah kayak konvensi di dalam internal partai. Pengelompokan itu bagus di dalam ya untuk supaya lebih apa namanya lebih hidup, tapi pada saat keluar mereka kohesif. Nah, yang kayak gitu-gitu kan kita kan ya kalau Anda mau mengikuti model liberal ya jangan diambil cuma pemilunya habis itu kelakuan enggak kayak gitu kan. Kelakuannya masih maunya adalah ini kerajaan kayak gitu kan. Kerajaan. Kerajaan kan nggak mau ganti. Ya. Sebagai penutup, Mbak, melihat perkembangan ya, kemarin Mas Hasyim Asyari sudah minta maaf di Komisi 2. Kemudian respon-respon partai politik ternyata terbelah, ada 8 partai politik menolak, kemudian PDIP menerima sistem tertutup itu. Meskipun itu hanya lontaran Mas Hasyim Asyari, ternyata ditanggapi serius oleh partai politik. Sekarang kalau menurut prediksi Mbak Kusnul, kira-kira nanti mungkin nggak terjadi tertutup atau terbuka, lebih mungkin yang mana? Mungkin yang mana? Ya kalau mungkin kenapa sih di republikmu ini yang tidak mungkin? Ya enggak. Nah persoalannya Anda mau atau tidak. Kalau tidak mau ya perjuangkan. Kalau mau ya udah kayak gitu. Ikuti apa yang ada. Apa yang nggak mungkin di kita hari ini. Apa aja kayak gitu ya. Misalnya gimana rekrutmen presiden. Siapa yang berpikir mungkin presidenmu hari ini misalnya. Ya, Iya, yang iya. seperti itu. Jadi isunya bukan mungkin atau tidak. You want it or not. Kalau Anda mau, maka ya sudah. Tapi kalau Anda tidak mau, ya perjuangkan bahwa ini tidak bisa. Karena apa? Karena hari ini caleg-caleg kita sudah bekerja. Boleh jadinya nanti. Caleg-caleg kita sudah reach out ke dapil-dapilnya. Caleg-caleg itu sudah ngomong di dapil-dapilnya dengan model yang sistem yang ada. Kalau memang mau mengubah undang-undang pemilu, kenapa baru sekarang? Kan kemarin udah
Sudah diputuskan undang-undang pemilu kayaknya tidak akan diubah untuk pemilu 2024 kan. Sudah ditutup kan itu. Kenapa? Ini kan artinya Anda harus mengubah undang-undang pemilu. Pakai apa? Undang diubah 1-2 pasal aja. Ya, yaitu jadi fairness, adil, ya kan semua partai kan punya caleg-calegnya yang sudah turun ke dapil-dapil dan sebagainya. Ya. Iya nggak? Jadi Iya. artinya apa? Kalau itu berangkat, nggak usah lah mau jadi ini. Anda misalnya KPU, this not your portfolio. Portofolionya Anda adalah mengimplementasikan undang-undang. Pada saat kami menjadi anggota KPU, walaupun itu dulu drafting undang-undangnya saya ikut, kita udah nggak bisa lagi berkeinginan seperti apa keinginan kita. Kita hanya tunduk taat patuh kepada undang-undang bacaannya seperti apa. Nah itu sebetulnya psyche seorang penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi itu sebetulnya amanah dari para penyelenggara pemilu. Jadi kalau itu kewenangan kita, maka kita perjuangkan waktu itu. Misalnya bikin dapil, ya Ya. kan? Wah, partai nggak setuju ini, tapi kita punya pemikiran, ya kita letakkan. Tapi pada saat partai sudah ketok, maka kita harus mengikuti apa yang sudah diketok oleh undang-undang yang ada. Nah, ini sebetulnya itu tugas dari penyelenggara pemilu adalah penyelenggaraan pemilu. Anda bukan sebagai kekuatan politik yang menentukan apakah itu sistem atau bukan. Ya, jadi Anda harus tunduk taat patuh pada konstitusi dan undang-undang yang mengatur. Seperti itu. Nah, apakah kemudian partai ini ya urusan di partai. Cuma kan nanti, oh iya ternyata saya berhasil gitu. Mau jadi apa? Bangga dengan itu. Tapi Anda sudah mendolimi banyak caleg-caleg kan? Iya. Iya nggak? Yes. Bener nggak? Banyak loh beberapa caleg yang sudah turun. Ah nanti kalau sistemnya ternyata terserah partai dan kita ditaruh di nomor ini, dia langsung udah berhenti. Ya gitu, karena tidak ada kesempatan untuk, kalau mau seperti itu, tunggu pemilu setelahnya, bukan sekarang. Ya, jadi kayak mau 3 periode, tunggu setelah pemilu sebelumnya. Karena bukan Anda yang harus menjadi 3 periode. Yang kayak gitu-gitu, karena ini kan kesepakatan-kesepakatan politik, di situ ada fairness, ada adil, ada proportional, ada time, enduring time, ada dan sebagainya macam variabel-variabel yang sangat kompleks di dalam penyelenggaraan. Untuk apa Anda melakukan yang ini? Karena itu kan nanti mengubah. Ingat nggak dulu diubah menjadi centang? Ingat Ya. nggak? Ya. Bukan coblos tapi centang. Centang. Sekarang akhirnya balik lagi coblos. Kenapa? Anda hanya berpikir diri Anda sendiri. Anda nggak berpikir bahwa yang namanya pemilih itu ada yang tidak sekolah, ada yang dan kebiasaannya adalah coblos. Gitu loh. Ada lagi dulu yang menginginkan, oh iya kita preferensial. Seperti di Australia. Anda tahu preferensial system. Nulis itu. Jadi preferensial itu semua caleg jadi 24, misalnya 15 partai, 10 partai harus nulis 1, 2, 3, 4 sampai berapa itu 10 kali 15 partai 150 harus ditulis 1 sampai 5. Itu di Australia kayak gitu. Makanya dia sistemnya distrik. Dulu ada yang ngomong preferensial, pakai ngomong lagi buku menurut saya sudah belajar ini 2 minggu. Pak, Anda itu tidak berpikir bagaimana rakyatnya, berapa jumlah partainya, bagaimana kemudian pemilunya, proporsional atau distrik, dapilnya berapa jumlahnya, itu kan semua variabel-variabel sehingga apa yang kita putuskan itu sudah mengikuti semua variabel-variabel. Memang memudahkan pemilih itu penting, tapi kalau mau seperti itu jangan enduring time, ya, menjadi tidak fair. Bahasa agamanya dolim. Dolim. Baik, Mbak Jusnul, terima Itulah kasih. mudah-mudahan berguna ya. Jadi Iya. intinya Bung Mustafa Nahra, semua caleg nggak usah apa namanya. Anda yang harus rasional. Untuk apa Anda mau jadi anggota DPR? Jangan racunin rakyat dengan model suap menyuap yang misalnya Anda suap 20.000 tapi ternyata
Kemudian pada saat Anda 4 tahun. berpuasa, harga minyak goreng saja 2 liter naiknya 20.000 aja nggak cukup. Atau ada yang satu paket, karena ini paket ya, pilpres legislatif. Ini saya sebetulnya sistem ini juga nggak setuju dari dulu. Makanya kalau zaman 2004 kan legislatif sendiri, pilpres sendiri. Tapi whatever lah, udah dilakukan. Kenapa? Legislatif menjadi tidak mendapatkan perhatian. Ya, yang mendapatkan perhatian pilpres. Tapi apapun itu, ya coba nanti kita evaluasi lagi setelah pemilu 2024, setelah 5 kali pemilu ini seperti apa. Ya. Dan Anda untuk apa Anda jadi anggota dewan itu? Kayak gitu ya, dengan menyuap, mengganti suara, menyuap melalui KPU. Tadi dikatakan juga ya KPU ya, jauh lebih baik Anda meminta maaf urusan atau mempersiapkan diri supaya pekerja pemilunya nggak mati, kayak gitu ya. Supaya rakyat tidak mudah Bawaslu ini gitu ya ditembak kayak gitu gara-gara berdemonstrasi di depan Bawaslu tragedi 21-22 Mei 2019. Semuanya itu menjadi penting bagi KPU, menjadi penting bagi peserta pemilu atau calegnya. Untuk apa Anda mau jadi anggota DPR itu, untuk apa? Jangan rakyat kemudian diracunin, jangan rakyat. Ajak rakyat itu dididik untuk semua caleg. Oh nggak bisa Bu Gusnul, karena kalau saya nggak ngasih itu ya serangan fajar, orang lain yang melakukan itu. Jadi kan kok jadi tergantung kepada caleg lain. Kalau menurut saya ya udah, prinsipnya prinsip, pegang itu. Tapi kerja, bukan kemudian Anda nggak kerja, reach out ke pemilih. Jalan, kasih tahu ke mereka, door to door, ya, sampaikan kepada rakyat, sampaikan siapa apa yang ingin Anda lakukan kalau Anda menjadi anggota DPR. Hasil, la haula wala quwata illa billah. Kalau seperti itu, insya Allah barokah. Insya Allah. Terima kasih Pak akhirat. Kusnul, kehadiran pada hari ini sangat mencerahkan sekali. Semoga KPU mendengar, para caleg-caleg mendengar, semua ketua umum partai politik mendengar, sehingga ini kita seperti kuliah hari ini, tapi tidak perlu ke UI ya, kuliah melalui saluran 24 ini, insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Jadi saluran apa? 24. Saluran 24. Ini saluran baru ini. 2024 Oke. kita singkat 24 aja. Mohon doanya semoga Emang nomornya 24 ya? nomor partai Ada umat itu nomor partai 24. 24. Iya betul. Iya. Partai Umat nomor 24, pemilu 2024, namanya Partai Umat. Semua at-at semuanya itu. Oke. Insya Allah harus percaya. La haula wala quwata illa billah. Dan Partai Umat akan memulai dengan yang baik, memulai dengan niat yang lurus, Insya Allah. harus didukung oleh Ya. semua pihak, semua pihak yang terlibat dalam pemilu ini. Terima kasih Mbak Ya. Kusnul sekali lagi dan salam untuk keluarga. Alhamdulillah. Kita tutup majelis ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.